Dan kalian bisa lihat ya, di sini Hani itu sedang memakai kacamata dan juga masker untuk mengunjungi suatu tempat biar nggak ketahuan sama Om Farhat. Sekarang lebih aman. Dan di sini Hani nggak menyadari kalau ternyata Farhat sudah memperhatikannya dan sudah mengawasinya dari dalam mobil. Kemudian Hani pun keluar dari dalam mobil untuk menuju tempat hiburan itu. Di sini benar-benar Hani nggak sadar kalau diawasi. Masker dan kacamata hitam. Sementara itu terlihat Farhat yang terus memperhatikan. Tentu saja Farhat curiga karena postur tubuh yang baru saja lewat itu mirip banget dengan Tiara. Lihat dari jalan dan posturnya itu memang Dan hal ini menimbulkan kecurigaan Farhat kalau perempuan yang baru saja lewat itu adalah Tiara. aku harus telepon Robi. Kemudian Farhat pun bergegas menelpon anak buahnya untuk mengawasi sosok perempuan yang baru saja lewat di hadapannya. Sementara itu di tempat yang berbeda terlihat Zidan yang begitu sangat puas dengan apa yang dia lakukan menteror Hani. Pasti lagi ketakutan banget sekarang. Dan Zidan sangat yakin kalau pasti Hani sekarang ini lagi ketakutan gara-gara teror darinya. Dan Cino yang menyamar menjadi terapisnya Zidan akhirnya berhasil menemui Zidan. Di sini Zidan membuka pintu, tentu saja Zidan kaget. Capek ngejar kamu terus ya, cukup. Dan karena kondisi Zidan sekarang ini masih lemah, kalian bisa lihat ya, akhirnya dia pun gak berdaya, hanya bisa duduk terdiam di atas ranjangnya ketika Cino datang. Sebagai teman baik kamu. Dan Cino pun mengatakan kalau dia datang sebagai teman baiknya Zidan. Jadi Zidan gak perlu lagi lari kabur-kaburan seperti itu. Siapa pacarmu? Kemudian Cino pun langsung to the point bertanya kepada Zidan tentang siapakah pacarnya Zidan. Kamu tuh namanya Tiara. Dan benar-benar ya sekarang ini Cino ingin tahu kebenaran. Dia pun langsung bertanya apakah Tiara adalah pacarnya Zidan. Gua gak kenal. Tetapi di sini Zidan mengatakan kalau dirinya nggak mengenali Tiara. Bahkan di sini Zidan berusaha meyakinkan kalau dia nggak tahu siapa itu Tiara. Gak bohong ya. Gue terus Dan tentu saja Cino pun jadi kesal ya karena Zidan nggak mau juga ngaku. Cino mengharapkan Zidan ngaku dan jujur. karena lo disuruh sama bokap lo ngawasin gue. Kemudian Zidan pun akhirnya berkata, udah deh kamu jujur aja, kamu disuruh kesini karena disuruh sama papamu kan? Dan mendengar kata-kata Zidan itu tentu saja Cino kaget. Bisa punya pikiran seperti Dan itu. penasaran Cino pun akhirnya bertanya kepada Zidan kenapa Zidan bisa berpikir seperti itu. Padahal Cino tahu kalau papanya mengatakan gak kenal dengan sosok Zidan yang ditunjukkan oleh Cino. Bokap lo takut kalau gue masih Dan akhirnya terbongkar. Di sini Zidan mengatakan semuanya kepada Cino tentang apa yang dilakukan papanya kepada Zidan. dengan rencana dia, gue bisa laporin dia ke polisi. Dan mendengar itu tentu saja Cino pun kaget banget ya. Ternyata benar saja yang mencelakai Zidan adalah papanya Cino. Apa yang nyelakain sih? Dan akhirnya sekarang Cino tahu kalau ternyata papanya udah bohong sama dia. Ternyata benar papanya yang telah mencelakai Zidan. Dan hingga akhirnya muncul kata keramat bersambung. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan naik ranjang. Dan yang tadi malam adalah episode ke-161, di mana kita melihat ya Dian yang akhirnya jujur kepada Tias, tetapi ternyata keluarga Pak Sigit benar-benar sangat shock apalagi Hani. Bahkan Hani itu sampai menampar Dian karena Dian itu mau membawa aura. Dan karena penat banget dengan keadaan yang seperti ini, masalah yang bertubi-tubi datang, Hani tuh nggak tahan ya, dia pun langsung pergi keluar ke hiburan malam. Sementara itu terlihat Dian yang sedang bersama dengan Aura, dia menemani Aura yang mau tidur. Kemudian Dian pun membacakan cerita untuk Aura. Dan Dian itu kecewa sama Hani, di saat punya masalah Hani itu selalu kabur menghilang. Beda banget sama Tias. Kalau Tias pasti akan menemani putrinya dan Tias pasti akan selalu bersama dengan Aura dan dirinya. Beda banget sama Hani. Dan Tias adalah sosok istri idaman. Begitulah yang dikatakan oleh Dian.